Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran Jari Cerdik. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 1, kita akan belajar gerak keseharian. Kedua, penggunaan huruf kapital dan fungsi alat ukur berat benda. Gerak keseharian. Coba perhatikan gerakan ayam berikut ini. Ada yang mengepakkan sayapnya, ada yang berlari, ada yang mengentakkan kakinya. Kita dapat menirukan gerakan ayam dalam gerak keseharian kita. Misalnya yang pertama, gerakan menirukan ayam saat makan, yaitu kepalanya ditundukkan ke bawah. Yang kedua, gerakan menirukan ayam mengepakkan sayap. Nah, kedua tangannya ditekuk dan digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Yang ketiga adalah gerakan menirukan gerak kaki ayam yang dihentakkan. Kalian bisa menirukan gerak-gerakan tersebut di rumah bersama orang tua kalian. Yang selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada teks berikut. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Sekarang perhatikan huruf kapitalnya. Yang pertama adalah ada di dalam judul. Penulisan judul awal kata atau kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, ayam A. Memakai huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Selanjutnya C, cakar. C-nya besar karena kalimat itu setelah tanda titik, berarti awal kalimat. Selanjutnya lagi adalah C juga. Itu juga menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Huruf M juga sama menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Huruf A, ayam, dan A lagi, ayam. Huruf T karena di awal kalimat juga. Huruf S juga huruf kapital. Huruf T juga huruf kapital. Dan terakhir adalah huruf P. Jadi di situ penggunaan huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Sekarang lanjut fungsi alat ukur berat benda. Perhatikan alat ukur berat benda ini. Kalian di subtema 1 sudah belajar alat ukur berat benda, yaitu timbangan. Gambar ini adalah timbangan kue. Gunakan untuk mengukur berat bahan-bahan pembuat kue atau bumbu-bumbu untuk memasak. Yang kedua adalah timbangan. Digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat seperti beras 1 karung, pupuk 1 sak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah timbangan meja. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat gula, beras, daging, dan sebagainya. Terakhir adalah timbangan digital. Timbangan ini digunakan untuk menimbang buah. Kalian juga pernah melihat di toko buah timbangan seperti ini. Selanjutnya adalah pembelajaran 2.
Di pembelajaran 2 kita akan belajar penggunaan huruf kapital, aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, variasi gerak berlari sesuai dengan irama. Penggunaan huruf kapital, perhatikan teks berikut, tunjukkan penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks berikut. Dibaca dulu ya sama Bu Guru. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Coba tunjukkan yang mana ya yang salah penggunaan huruf kapitalnya. Ya, di kandang ayam, A-nya besar. Kenapa salah? Karena ada di tengah kalimat. Nama binatang atau nama hewan tidak menggunakan huruf kapital. Terus selanjutnya adalah A. Kenapa itu kok salah? Karena tidak menggunakan huruf kapital. Itu adalah awal kalimat. Selanjutnya adalah V. Vaksin. Karena ada di tengah kalimat, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Paham ya anak-anak? Sekarang coba perhatikan penggunaan huruf kapital yang benar pada teks berikut. Bu Guru bacakan ya. Setiap hari Minggu Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Penggunaan huruf kapital pada teks tadi sudah benar. Awal kalimat huruf besar. Nama hari, minggu juga menggunakan huruf kapital. Nama orang, Lani, juga menggunakan huruf besar. Selanjutnya, kesimpulannya adalah penggunaan huruf kapital digunakan untuk menulis awal kalimat, nama orang, dan nama hari. Selanjutnya adalah aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Ketika kalian di sekolah pasti ada aturan atau tata tertibnya. Yang pertama adalah kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, saat bertemu guru, kita harus menyapa dan memberi salam pada guru. Yang ketiga, berdoa ketika memulai pelajaran. Itu adalah tata tertib yang ada di sekolah. Yang keempat, memperhatikan ketika pelajaran berlangsung. Sekarang kita akan belajar variasi gerak berlari sesuai dengan irama. Ketika berlari, kalian bisa melakukan dengan irama. Contoh yang pertama adalah lari di tempat. Bisa menggunakan iringan atau ketukan atau hitungan. Yang kedua adalah lari zigzag. Yang ketiga adalah lari cepat. Kalian bisa mempraktekkan di rumah gerakan-gerakan tadi. Selanjutnya adalah pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita akan belajar gerakan kelinci. Yang kedua adalah penggunaan huruf kapital dalam teks. Yang ketiga, menimbang berat benda. Lanjut sekarang gerakan kelinci. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar kelinci yang sedang melompat. Gerakan kelinci yang melompat bisa kalian tirukan. Nah, bayangkan bahwa kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci. Lalu melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Seperti contoh ini.
Nah, seperti ini ketika kalian melakukan gerakan kelinci. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital dalam teks. Setiap hari Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Dalam teks tadi, penggunaan huruf kapital digunakan untuk yang pertama adalah awal kalimat. Jadi diingat-ingat ketika menulis awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada awal huruf nama orang. Jadi ketika menuliskan nama orang, tadi seperti Lani, L-nya huruf besar atau huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital juga digunakan pada huruf awal nama hari. Misalnya kalian mau menuliskan hari Senin, berarti S-nya harus besar atau menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita akan belajar menimbang berat benda. Kalian pasti sudah tahu ini adalah biji timbangan. Kalau ada tulisan 1 kg berarti biji timbangan itu adalah 1 kilogram beratnya. Sekarang perhatikan soal berikut. Pasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Gambar pertama ada gambar wortel. Di situ tertulis 3 kg. Berarti biji timbangannya yang benar adalah 3. Ya. Sekarang semangka tertulis 4 kg, berarti biji timbangannya adalah 4 biji timbangan. Yang selanjutnya adalah beras. Beras itu ada 7 kg, biji timbangannya berarti ada 7. Mangga 2 kg, biji timbangannya berarti ada 2. Terakhir pepaya 5 kg, biji timbangannya berarti ada 5. Kalian bisa berlatih soal yang lain tentang pengukuran berat benda di LKS kalian ya. Bisa mencari di buku paket juga. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.